Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihina fid daraini amin. Qala fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghanin wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Ini yang kita baca hari ini ya. Yakni idza aradta ma'rifatal 20 sifatan fa aqulu laka Allahu mawjudun ila akhiriha. Fal wujudu amrun i'tibari ya'tabiruhul mu'tafiru fi dhihnihi ay yuqaddiruhu fihi. Ya. Ini udah kita bahas sekali. Nah, kita bahas lagi pada hari ini ya. Allah itu mawjudun, Allah itu ada. Ya. Sayangnya ini beberapa sahabat-sahabat kita Wahabi membantah tentang Allah wujud. Ya. Dan ini nak saya sampaikan sedikit. Tauhid ini sering dikaji oleh beberapa sahabat kita tentang eksistensi dari pemahamannya, gitu ya. Para ustadz kadang-kadang memiliki kenakalan ilmu pengetahuan, ya. Para ustadz itu kadang-kadang memiliki kenakalan ilmu pengetahuan. Mereka heboh betul memahami tentang eksistensi, cara mereka memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah perdebatan. Tapi di majelis kita ini kita hendak ngajak kawan-kawan santri, bapak dan bapak-bapak yang hadir untuk berdebat tentang eksistensi pemahaman-pemahaman itu. Yang saya nak ajak kita semua seperti yang sudah kita sampaikan di pekan sebelumnya, fallahu mawjudun, ya, kita kudu wajib mesti menyadari. Nah, ini yang saya lebih suka ya. Menyadari. Apa yang harus kita sadari? Bahwa Allah ada. Ada beberapa orang lebih heboh untuk mengajak orang tahu bahwa ada Allah, ya. Mereka beradu dalil untuk mengeksiskan pemahaman ini, padahal yang jauh lebih penting bagi kita terutama orang awam adalah menyadari Allah ada. Nah, dia. Allah ada. Karena kalau dia sadar Allah ada, efeknya bagus untuk kehidupannya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Kemudian Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan selain mawjudun qadimun, ya, fallahu mawjudun qadimun wal qidamu huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Ya, qidam, nah ini tentu sesudah kita menyadari adanya Allah, baru para ulama merumuskan, ya, digawangi oleh Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka mencoba membikin paket agar umat mudah mengenal Allah. Nah, tentunya gitu kita bilang ya. Dulu ulama-ulama di zaman-zaman mereka
sudah membuat beberapa paket cara kita mengenal Allah. Kami di Mekah saat di Madrasah Saulatiyah membaca kitab Lum'atul I'tiqad dan membaca kitab Aqidah Tahawiyah, ya. Ini beberapa ulama yang menulis beberapa paket kecil agar orang mudah mengenal Allah. Tapi sesudah saya coba mempelajari, memang sifat 20 ini adalah yang paling enak, paling mudah, ya, paling mudah. Nah, maka Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allahu wujud, Allahu qadim, ya. Adanya Allah itu qadim. Apa arti qadim? La awwala li wujudihi. Udah, gak usah terlalu banyak, ya. Tidak ada awal bagi adanya. Tidak ada apa? Awal bagi adanya. Dia ada, jangan kita terfikir ada yang menciptakannya atau kapan diciptakan. Tidak. Dia ada, memang ada sedia kala. Ya, tidak ada awal bagi adanya. Nah, itu ya. Kemudian wujudnya Allah selain disebut dengan istilah qadimun, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuqi membuat nomor 3 baqi. Allahu mawjudun qadimun baqi. Artinya baqi apa? La akhira liwujudihi. Tidak ada akhir bagi adanya, artinya kekal dia selama-lamanya. Siapa itu yang tidur itu? Wahyu. Wahyu sini kau. Sini, tepat kau nak. Jangan tidur ya. Jadi adanya Allah tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir baginya. Ya. Dia kekal selama-lamanya. Ada beberapa yang diizinkan oleh Allah kekal, artinya tidak lagi ada akhir sesudah dia diciptakan. Tapi ya, siapa itu? Ruh kita. Ruh kita ini ya udah akan ada terus. Ya. Yang mati itu nanti apanya? Jasadnya. Ya, jasad kita ini akan mati dan kita tinggalkan membusuk nanti di bawah kuburan kecuali orang-orang yang hafal Quran. Tapi ruh kita akan dikembalikan ke alam ruh. Di sana si alam ruh ini akan mendapatkan kondisi sesuai dia hidup di dunia. Nah, itu ruh nanti akan ditiupkan sangkakala, kemudian ruh ini akan dibawa ke alam akhirat. Ruh ini akan diproses, dia masuk surga atau neraka. Sesudah diproses, ruh ini pun mendapat sebuah keputusan masuk surga atau neraka. Sesudah di surga dan di neraka, jika dia seorang muslim, masuk surga sudah kekal dia selama-lamanya di sana. Kalau dia seorang yang tidak beriman kepada Allah SWT, masuk neraka dia akan selama-lamanya pula di sana. Tapi orang Islam yang nakal, orang Islam yang maksiat, dia akan direndam dulu sebentar. Direndam dulu ya. Direndam itu 1 jamnya di dunia 1000 tahun di situ. Ya, 1 jamnya di sana 1000 tahun di dunia. Jadi jangan pernah bercita-cita masuk neraka walau hanya 1 jam. Ya. Jangan pernah ya, karena lama. 1 jamnya aja 1000 tahun di sini nanti. Coba kau. Nanti kalau Bang Jalu lagi goreng ikan, kau taruh dulu 1 jam telunjukmu di ikan ini yang sedang panas itu. Kalau kira-kira tahan, cobalah bermaksiat. Kalau begitu kan gitu. 1 jam aja taruh di situ. Kira-kira rasanya apa? Garing. Apa? Ya, nanti coba aja nanti ya. Kalau Bang Jalu lagi masak, kau taruh jari kau situ, kan? Gitu. Jangan ya, itu yang dikekalkan. Dan kemudian dikekalkan oleh Allah ya, surga dan neraka itu memang juga dikekalkan oleh Allah. Ya, beda dengan Allah ya. Allah kekal, memang kekal sendirinya. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Dia tidak sama dengan apapun ya. Mukhalifun bil khalqi, berbeda dengan semua makhluk.
sekarang ini banyak pengajian-pengajian tauhid yang mereka berdasarkan dengan Al-Quran yang salah mereka memahaminya, akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Tidak ada kesamaan Allah dengan makhluk, ya, tidak ada kesamaan Allah dengan makhluk. Allah tidak ada mirip-miripnya dengan kita, dengan apapun yang Allah ciptakan, ya. Jadi kalau nanti kita mendengarkan ada guru kita atau ada ustadz yang memiripkan Allah dengan makhluk, maka katakan kepada ustadz tersebut, I'm sorry, goodbye, gitu ya. Iya, karena nggak bisa kita samakan Allah dengan makhluk, ya. Apapun sifat makhluk tidak bisa disamakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya. Nanti di Al-Quran kita akan bertemu dengan beberapa ayat yang seolah-olah Allah memiliki kemiripan dengan makhluk, ya. Di masa para sahabat, mereka karena ahli bahasa Arab, mereka karena paham bahasa, ayat-ayat ini tidak pernah menjadi masalah, ya. Ayat-ayat ini tidak pernah menjadi masalah. Kalau tidak salah saya contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau tidak salah saya contohnya yadullahi fawqa aydihim, gitu ya. Ya, mereka menerjemahkan Allah duduk di arasy, ya, gitu ya. Berarti kan sama, udah disamakan dengan makhluk. Enggak boleh, ya. Nah, disinilah nak ya, sering saya ucapkan bahwa kerusakan ilmu agama ini dimulai oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Istilah saya ini pernah dibantah oleh beberapa sahabat saya yang juga ustadz. Menurutmu Salman, orang Arab itu nggak pandai bahasa Arab? Ya saya katakan dengan tegas, banyak orang Arab yang nggak paham bahasa Arab. Banyak ustadz orang Arab tidak paham bahasa Arab. Banyak orang Arab hafal Quran, hafal hadis, tidak paham bahasa Arab. Itu banyak. Banyaknya itu bukan banyak biasa, banyak. Kenapa? Karena tidaklah otomatis orang lahir di Arab paham bahasa Arab. Enggak otomatis, ya. Harus dia belajar baru dia paham. Nah, belajar bahasa Arab ini, dia ngantuk, ngantuk. Ini siapa Arafah ngantuk, masih ngantuk gak dia? Masih ngantuk. Ini yang ngantuk-ngantuk ini berarti tadi malam tidurnya lambat. Kemudian ada setannya ini. Ya, harus diruqyah ini supaya jinnya ini. Saya mau bilang, wahai setan jin yang mengganggu santri Rohama Al-Fajar, pergilah jauh-jauh, kalau tidak kau akan kusentil 400.000 kali. Ya. Sebenarnya setannya udah takut sebenarnya, cuman kaunya masih mancing-mancing setannya datang kan. Kita lanjutkan ya, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi saya ulangi lagi, bahwa ayat-ayat di Al-Quran oleh para sahabat di zaman dulu tidak ada masalah. Kenapa? Karena sahabat di zaman itu adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab dengan baik dan benar. Justru di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat masih hidup di kala bahasa Arab dipakai sesuai standarnya di kehidupan mereka. Kalau sekarang bahasa Arab sudah jauh dari standarnya. Jadi kalian ini belajar sama Ustadz Marwan bahasa Arab yang kalian pelajari itu. Dia kalau kau ngomong sama orang Arab bilang apa? Kau ngomong apa ya, katanya gitu nanti. Sama saya juga sekarang kalau ketemu anak alumni Gontor bahasa Arab, waduh, saya pusing 7 keliling dengarnya itu ya. Ila aina turidu an tadhhab ya Ustaz Salman? Wah, kelamaan. Kalau di Mekah, roh gitu doang. Gitu kan? Enggak ada, enggak usah. Ila aina turidu an tazhab ya Ustaz Salman. Berapa itu? 8.
Betruhfen, gitu doang. Enggak ada ya, makanya bahasa, tapi kau harus belajar yang itu ya. Karena bahasa Arab yang benar yang mana? Yang kau pelajari itu. Yang dipelajari itu yaitu bahasa Arab ya. Kalau yang dipakai di Mekah, apalagi di Mesir, kau pelajarinya di sini kaif haluka. Di Mesir apa kalau di Mesir ya? Mesir kalau pagi begini dia bilang sabahal ful. Nah itu. Kau nggak tahu kau. Kau kan bilangnya kaif halak. Kalau kau bilang kaif halak di Mesir, ini orang mahasiswa ini katanya. Tapi kalau kau bilang sabahal ful ya ammu, waduh langsung dia sabahat ta'miyah katanya langsung. Masya Allah. Nah dia sabahal ishtah katanya maka langsung kan. Kalau di Riyadh dia bilang apa? Ishlonak. Nah gitu ya. Paling di Mekah masih dipakai kaif halak. Kalau kau pakai di sini apa? Kaifa haluka. Nah, itu yang benar. Kaifa haluka. Ma ismuka, gitu kan? Ma ismuka. Enggak dipakai itu. Kau seumur hidup tinggal di Mekah tidak akan pernah kau dengar ma ismuka. Ismake gitu. Ismak min. Hari enggak akan, jadi tidak otomatis orang Arab paham bahasa Arab. Ya. Orang Arab tidak otomatis paham bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini unik sekali ya, memiliki banyak peraturan, memiliki banyak kaedah, memiliki banyak makna yang hanya mampu dipahami oleh orang yang mau mempelajarinya. Nah, di masa sahabat mereka hidup dengan bahasa yang kita pelajari ini sekarang. Ya, maka ketika ada ayat-ayat menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah dia memiliki kesamaan dengan makhluk, mereka paham maknanya apa. Nah, gitu ya. Semakin ke sini, semakin berkurang kualitas bahasa Arab, apalagi Islam sudah mulai ke Azerbaijan, ke Uzbekistan, ke Samarkandi, ke Cina, ke Samudra Pasai, sampai ke Medan, sampai ke Mandailing, sampai ke Minang, sampai ke Palembang, ke Betawi, sampai ke Sunda, sampai ke Jawa, sampai ke Pontianak, sampai ke Halmahera, naik ke Filipina. Di situ mulailah tergerus pemahaman terhadap teks bahasa Arab. Mulailah terjadi perdebatan-perdebatan. Karena mereka memahami makna-makna Al-Quran dan hadis pakai terjemahan-terjemahan yang belum dipelajari sesuai dengan standar bahasa Arab itu sendiri. Nah, maka namun saya tidak akan menjelaskan tentang mukhalifatul hadisnya terlalu dalam. Tapi saya mengajak kalian, Abdi, berdiri kau tidur kau. Mengajak kalian belajar dengan baik, terutama nahwu, sharaf, mantiq, bayan, balaghah. Ya. Kalian belum bertemu ya? Baru nahwu dan sharaf. Siapa yang sudah hafal 30 bab lughawi istilahi sharaf? Siapa yang paling banyak udah? Siapa bab yang paling banyak? Sharaf. Siapa? Faqih mana? Ada 2 faqih. Nah dia hafal banyak itu ya, karena sharaf itu, sharaf terutama banyak merubah makna ya, banyak merubah makna, sangat banyak pengaruhnya di makna. Maka kenapa Ustaz sampaikan ini? Ustaz ingin kalian belajar itu nahwu dan sharaf itu supaya paham. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa di zaman para sahabat ketika ayat-ayat ini datang mereka mudah memahaminya gitu ya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari berbahasa Indonesia pun bahasa Indonesia memiliki beberapa kaedah-kaedah bahasa. Tentu kita nggak paham ya. Saya nggak paham kaedah bahasa Indonesia padahal saya berbahasa Indonesia gitu kan. Sama begitu juga lah dengan orang Arab. Kembali lagi bahwa Allah itu berbeda dengan segala-galanya yang ada di dunia dan semesta raya ini ya. Tidak boleh kau samakan Allah dengan apapun yang ada di semesta raya ini. Kemudian mukhalifun lil khalqi bil itlaqi,
Allah Subhanahu wa taala berbeda juga dengan manusia, dengan semua makhluk, bahwa Allah tidak punya tempat, bahwa Allah tidak punya tempat. Dia munazzahun an kulli makanin, ya, dia maha suci dari tempat, ya. Wa qaimun ghanin wa wahidun wa hayy. Sekarang itu ya. Wa qaimun ghanin wa wahidun wa hayy. Ya, ini ya. Di sini ada 4 sifat. Pertama qaim. Qaim itu artinya independen. Qaimun binafsihi. Bahwa Allah tidak butuh apapun. Bahwa Allah tidak butuh apapun. Sementara kita butuh segala-galanya. Ya. Allah sebenarnya tidak butuh sholat kita, tidak butuh zikir kita, tidak butuh pengabdian kita, tidak butuh haji kita. Allah tidak butuh apapun. Nah, itu ya, harus kau pahami itu ya. Yang butuh apapun siapa? Kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Nah, ini ya. Dan ini harus kau pahami baik-baik. Harus kau pahami baik-baik bahwa kitalah yang membutuhkan Allah. Salat kita ini untuk kita, zikir kita ini untuk kita, ibadah kita ini untuk kita. Ya, manfaatnya untuk kita. Nah, ya, Allah akan berikan kita segala-galanya jika pengabdian kita terhadapnya semakin baik. Nah, ini ya. Wa qaimun ghanin wa wahidun wa hayy. Dia Maha Esa, ya. Dia Maha Esa. Jangan pernah ada yang mengatakan ada sekutunya Allah. Dia Maha Esa. Allah tidak ada anak, tidak lam yalid walam yulad. Ya, Allah Maha Esa. Tidak ada istilah di agama lain. Ada istilah di agama lain macam-macam. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada agama lain. Agama lain punya banyak ininya. Misalnya ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan mak. Jadi gitu ya. Nah, kan? Kalau kita nggak ada ya. Kita Allah Maha Esa. Wahidun, ya, Maha Esa. Saya tidak ngajak bapak-bapak atau santri terlalu dalam memahami wahidunnya itu, membandingkannya dengan agama lain. Saya lebih suka Pak, Ibu, bapak-bapak, adik-adik, jangan pernah bikin ada sekutunya Allah dalam hidupmu. Ya, ini yang paling penting ya. Jangan pernah ada sekutunya Allah dalam hidupmu. Apa sekutunya Allah di zaman kita ini yang rentan? Apa? Saya pengen tahu jawabannya. Apa? Uang. Ya, uang. Banyak orang yang hafal lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, banyak lidah yang mengatakan Allahu ahad. Ya, banyak orang yang paham di kepalanya terpatri bahwa Allah Maha Esa, tapi dia tidak mampu mengesakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena duit dijadikan Tuhan kedua dalam hidupnya. Samsul, jangan kau tidur. Ya. Jadi dia jadikan apa? Duit menjadi sekutunya Allah dalam hidupnya. Nah, itu ya. Saya juga hanya bisa menjelaskan alangkah meruginya orang yang menjadikan duit sekutunya Allah. Ya, serugi sekali ya. Tapi apa boleh buat? Di zaman kita ini bukan kita kekurangan ustadz atau kiai atau habib yang menjelaskan tentang esanya Allah sehingga mereka tahu betapa esanya Allah. Tapi memang kita sedang kekurangan suri tauladan orang-orang yang mampu menunjukkan kemahaesaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa aku bilang gitu? Karena mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau syekh,
mau sorban, mau kopiah, mau jenggot, mau cingkrang, mau kagak, semuanya nafsu sama duit. Betul nggak? Oh, iya. Nah, makanya sulit sekarang kita mewujudkan masyarakat yang paham akan esanya Allah. Kenapa? Karena esanya Allah hanya tersisa di bibir-bibir ustadz-ustadz dan kiai-kiai saja. Tak mampu mempengaruhi hidup kiai dan syekh yang menjelaskannya. Loh, apalagi mampu mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Kan? Nih kita nih sebagai ustadz berharap bahwa umat mau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, si ustadz saja belum mampu mengesahkan Allah. Kenapa? Karena dia masih stres kalau duitnya nggak ada. Saya mengumumkan ini ya, orang yang kalau stres saat duitnya tak ada, berarti dia tidak mampu mengesahkan Allah dengan baik. Orang yang masih resah dengan beberapa bencana yang Allah berikan, berarti dia tidak mampu mengesahkan Allah dengan baik. Orang yang mampu mengesahkan Allah dengan baik, apapun yang terjadi, Allah Maha Esa. Dialah tempat saya menggantungkan segala-galanya. Nah, gitu. Ya, makanya Allah itu bikin di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ayat keduanya enggak yang lain-lain, Allahus Somad. Kenapa? Sekaligus Allah ingin bilang, kalau kau benar-benar mengesahkan aku Salman, maka kau serahkan segala asa dan pinta, semua problem, semua masalah, As-Somadu Allahu. Gitu ya. As-Somadu Allahu. Udah selesai. Ini kalau kau nggak ada uang, justru pikiranmu ngutang, aduh itu salah itu ya. Maka yang menjadi sekutunya Allah di zaman kita ini ya uang. Maka kita lihat ustadz berceramah gara-gara uang, nggak ada uangnya, nggak jalan ceramahnya. Nah itu ya. Polisi bekerja juga cari uang, nggak ada uangnya, pengayoman, pelayanan, apalagi mengayomi, melayani, apalagi apa? 3 itu motonya polisi. Mengayomi, melayani apa gitu, masyarakat hilang. Tapi nggak semua polisi gitu ya, ada juga polisi yang baik. Tentara juga begitu, pejabat negara juga gitu, sampai Pak Presiden juga begitu. Hai dang adong hepeng, dang adong namardalan, gitu kata orang Arab, orang Batak gitu ya bilangnya. Hai hepeng dua mang nama ngatur nagaraon. Dang adong hepeng, dang adong perkara namardalan. Tapi kita bukan berarti putus asa ya, kita ingatkan bahwa semua kita harus kembali kepada Allah, jangan kepada hepeng. Yang membutakan manusia mulai dari presiden sampai rakyat jelata, mulai dari kiai, habaib, syekh, adalah hepeng. Apa namanya? Hepeng. Inilah yang menjadi sekutunya Allah. Orang berkhianat gara-gara hepeng, orang berdusta gara-gara hepeng, apalagi. Maka kalian belajar ya. Nih kalian baru Ustaz suruh bikin bedengan aja udah ngomong marjan apa, hepeng aja di kepalamu. Hepeng. Ya, jadi tapi nak, kalau kalian mampu menghilangkan pengaruh duit di hatimu, saya bisa tanda tangan kau hampir 80% keesaan Allah di hatimu sudah bagus. Yang kedua, biasanya yang mengganggu keesaan ketauhidan kita itu saat ada problem ya, saat ada apa? Problem. Misalnya dia sakit, misalnya dia apa? Kadang-kadang dia lupa Allah, ya, dia lupa bahwa Allah Maha Esa, bahwa Allah Maha Esa. Apa tadi di Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ayat keduanya apa? Allahus Somad. Artinya apa? Kalau kau sakit, yang pertama kali jangan kau ingat Panadol. Orang sakit kepala, orang badannya panas, yang dia ingat pertama kali apa?
Paracetamol. Salah. Yang harus respon pertamamu saat badanmu panas, Allahumma shfini shifaan tamman ya dzal jalali wal ikram. Baru bertauhid. Ini badan panas langsung nyari paracetamol. Sesudah kau bilang bahwa Allah lah segala-galanya, baru beri paracetamol. Jangan juga menjadi orang Allah lah segala-galanya. Kau diam aja baik di rumah, ya kau makin panas kau nanti. Baru beri paracetamol. Atau nggak usah paracetamol sebenarnya. Kau ambil aja itu kembang sepatu. Tahu nggak kau kembang sepatu? No, kembang sepatu di sana ada. Kau ambil daunnya, kau jemek-jemek pakai air. Hapuskan ke kepala, sembuh. Kalau bisa kau saring, ambil airnya, minum, itu panas langsung hilang. Nah, gitu. Kenapa lagi kau? Kalau kau batuk, tinggal kau ambil cengkeh, makan. Apalagi penyakitnya, gitu ya. Tapi yang pertama kali diingat siapa? Allah. Karena Qul huwallahu ahad, ayat keduanya apa? Allahus samad. Ini kata guru saya belajar ayat ini. Kalau seseorang masih menggantungkan semua masalahnya justru ke duit, justru ke obat, justru kemana-mana, berarti belum berhasil dia mengesahkan Allah. Tapi saat problem, saat duit, pertama responnya adalah Allah. Ini berbakat, ini menjadi orang yang bertauhid. Ya, bertauhid. Nah, hati-hati ya. Nah, di zaman ini terutama nih, seperti yang saya sampaikan kemarin, tauhid sedang diuji di seluruh dunia kepada umat dengan nama Mbak Corona. Orang merasa terlalu paranoid, ya. Saya umumkan tetap itu ya. Paranoid terhadap Mbak Corona ndak boleh. Tapi hati-hati ya silakan, ya. Hati-hati ya silakan. Tapi yang harus kita lakukan, minta sama Allah, ya Allah, pulangkanlah si Corona ini ya Allah. Kalau memang dia ada ya Allah, kalau memang dia dibuat oleh orang ya Allah, sadarkanlah orang yang buat ini ya Allah supaya mengeluarkan anti terhadap penyakit ini ya Allah. Sadarkan juga orang-orang yang mendramatisir cerita ini ya Allah. Ya Allah, sadarkan juga orang-orang yang sudah membuat berita bohong tentang cerita ini ya Allah. Ya Allah, supaya kembali lagi semuanya berjalan dengan baik ya Allah. Nah, ini kita ya. Bukannya kita ketakutan gitu, nggak boleh. Kita harus kembalikan kepada siapa? Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita termasuk orang yang bertauhid ya. Ini kayak apaan tahu ya kan? Nggak bisa itu ya. Nah, itu wawahidun, itu harus bisa kita mengesahkannya. Dari sifat yang kita bilang ini, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi wal itlaqi wa qaimun ghanin wa wahidun wa hayy. Yang bagus ya, maksud saya yang sangat baik diaplikasikan di dalam merespon hidup kita. Pertama, Allah ada. Jangan lupa kita itu ya. Yang kedua, Allah itu maha independen. Dia tidak butuh siapa-siapa. Kemudian kita harus kudu ada tombol bahwa Allah Maha Esa harus selalu on di hati kita, harus selalu nyala di hati kita ya. Wahai, hai ini artinya apa? Allah itu hidup. Allah itu hidup ya. Hidupnya Allah ini wah, luar biasa ya, tidak sama, lagi-lagi tidak sama dengan kita makhluk ya. Dia tidak butuh apapun untuk kehidupannya. Faqih, wa'iz, duduk kau di sini wa'iz. Faqih duduk sini. Ini kita umumkan di YouTube, 2 santri yang bercanda lagi belajar. Duduk kau di sini wa'iz. Menurut pemirsa boleh sudah dijewer telinganya karena bercanda sambil belajar. Harus dijewer telinganya 380 derajat ya, karena apa? Belajarnya apa? Bercanda. Nah, ya. Belajar itu dekat harus dekat supaya jewernya enak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan semoga si Wa'iz kalau lagi belajar tidak pernah lagi bercanda. Amin. Amin. Dan sekali lagi pemirsa di sana, semoga ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, semoga Faqih tidak lagi bercanda saat belajar ya Allah. Amin. Ya.
gitu ya. Semoga tidak bercanda lagi, Ustaz. Ya. Jadi yang selanjutnya kita bahas apa? Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup. Hidupnya Allah lah tidak sama sama kita ya. Beda jauh. Kita kalau ndak madang, gimana hidupnya Pak? Kudu madang, gitu kan? Kalau nggak madang, terlambat madang, langsung apa? Konslet otaknya udah. Betul nggak? Allah pakai madang nggak? Kagak. Hidupnya kita kalau lagi ngantuk, bisa kau lawan ngantuk? Bisa. Oh, sekali kau. Minum kopi pun kau 4.000 liter gak bisa. Habis malah kau dibikin. Ya ngantuk. Allah ngantuk nggak? Nah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Beda sama kita. Kita ini hidupnya kita butuh tidur, butuh makan, butuh minum, butuh oksigen ya. 2 menit aja oksigen nggak dimasukkan, meninggal kita langsung sudah ya. Nah itu ya ini. Jadi kalau Allah nggak, maka hidupnya Allah qaimun binafsihi ya. Hidupnya Allah qaimun binafsihi. Tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh apa-apa ya. Baru selanjutnya qadirun muridun alimun bikulli syai. Ya, ini 3 bait yang kita baca tadi ya. Allah itu qadirun, maha kuasa. Allah itu apa? Maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Ini penting dipahami terutama oleh santri-santri ya, ini oleh kita semua dalam kehidupan kita, bahwa Allah maha kuasa ya. Sering orang putus asa karena tidak paham Allah maha kuasa. Kita ini perlu uang 20 miliar, mampu nggak Allah kasih? Mampu nggak Allah 2 menit lagi ada orang datang ngasih uang 20 miliar, mampu nggak? Amin. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Mampu nggak Allah mengirimkan jodoh bagi seseorang yang belum ada jodohnya? Ya. Mampu nggak Allah menyembuhkan orang yang sakit? Mampu. Ya, mampu. Pokoknya Allah kita itu maha mampu atas segala-galanya. Udah selesai. Ya. Jangan ada yang berani mengotak-atik gitu ya, bahwa Allah maha kuasa atas segala-galanya. Terus ada orang bodoh bertanya. Ini orang bodoh nih ya. Orang bodoh itu bertanya. Tapi pertanyaan ini untuk ulama zaman dulu, tapi ini sering diulang oleh guru-guru kita. Orang bodoh ada bertanya. Ini otak memang harus dipakai Pak dalam hidup ini ya. Dia bertanya gini sama orang bodoh ini, sama ulama dulu. Ulama, Syekh, Allah itu kan maha mampu, maha kuasa. Allah mampu nggak menciptakan benda seberat-beratnya sehingga dia tidak mampu mengangkatnya? Nah itu kan pertanyaan bodoh. Jadi dia bertanya, ya Allah, Ustadz atau Syekh atau ulama atau kiai atau habib, mampu nggak Allah menciptakan batu atau benda seberat-beratnya sehingga dia tidak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan orang bengak yang sok pinter. Nah, gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan bodoh dibilang begitu oleh ulama di tauhid ya. Karena dia merasa sok pinter, karena dia ini kan berfilsafat dia berarti kan. Nah, filsafat itu ada yang benar, ada yang enggak benar. Ya, ini filsafat yang enggak benar ini. Dia mencoba berfilsafat, mampu enggak Allah menciptakan benda seberat-beratnya sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya. Nah, dia pertanyaan yang sok pinter. Saya juga sering mengalami saat masih belajar tauhid, waktu saya dulu di Medan tapi ya, ditanya oleh orang pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan orang yang memang tidak berpikir. Nanti kau akan alami itu juga ya. Dulu ada orang di kampung saya yang dinilai orang pinter. Saat saya pulang kampung sesudah belajar pesantren, waduh Salman hebat sudah belajar di pesantren, pasti paham ilmu banyak katanya kan gitu ya.
Kemudian saya tanya, itu termasuk, mampu nggak Allah menciptakan benda seberat-beratnya sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya? Saya bilang, guru saya bilang, atau ini pertanyaan orang bodoh ini, atau bilang gitu kan? Ya. Wah, baik. Kalau gitu, api kalau dipadamkan, kemana perginya apinya itu? Ya kan? Ya ngapain dipikirin api pergi kemana sudah dipadamkan? Nganggur apa kita? Ya kan? Banyak yang harus kita pikir, bagaimana janda bolong ditanam hari ini langsung mekar 7 cabang besok, kan gitu. Itu dipikirkan yang baik-baik, bukan yang mikir yang nggak baik-baik. Tapi ini di kalangan masyarakat kita, terutama di Medan ya, tapi saya belum tahu di tanah Jawa ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dibuat-buat seolah-olah itu adalah tauhid. Ya itu nggak ada ujung, nggak ada nyambungnya antara memikirkan api dipadamkan kemana dengan tauhid, itu nggak ada. Nggak usah kau pikirkan. Api, nah dipadam. Dia bikin korek, ada. Itu kemana perginya? Nggak, mana saya tahu. Tanya Ayu Ting Ting, punya alamat palsu dia kan. Nah, kembali lagi bahwa Allah Maha Hidup, Maha Kuasa atas segala-galanya. Nah, orang yang paham Allah Maha Kuasa, ini sarapan udah jadi belum? Udah ready? Oh alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, kalau sudah, karena bid'ah hukumnya belajar kalau makanan sudah dihidangkan. Nah, gitu ya. Tapi ini qala Salman Al-Farisi, itu ya, dan perkataan ini juga bid'ah gitu ya. Perkataan ini juga bid'ah. Jelas, alhamdulillah sarapan sudah dihidangkan ya. Qadirun muridun alimun bikulli syai'. Yang ingin saya sampaikan, kita sambung pekan depan, sekali sebulan ini tauhid ya. Setiap pekan pertama kita belajar tauhid. Saya umumkan ya. Nanti mudah-mudahan Bang Misbah bisa bikin brosurnya. Pekan pertama tauhid, aqidatul awam. Pekan kedua akhlakun nabi. Pekan ketiga fikih zubat. Pekan keempat akhlakun nabi. Memahami Allah Maha Kuasa juga termasuk yang bikin hidup bahagia ya. Memahami Allah ada, memahami Allah independen, memahami Allah Maha Esa, memahami Allah Maha Hidup, memahami Allah Maha Kuasa, termasuk yang bikin hidup bahagia. Orang yang paham Allah Maha Kuasa dan dia sadar Allah Maha Kuasa. Dan saya kawan-kawan ya, para alim, para ulama, siapapun yang mendengarkan kita di YouTube ini, saya ini sering nemuin orang hafal aqidatul awam, tahu dalil-dalil aqidatul awam, tapi dia nggak sadar akan aqidatul awam itu. Dia masih stres hanya gara-gara duitnya nggak ada. Ini makanya saya bilang ini berarti nggak sadar dia. Padahal Allah sudah dia tahu Maha Kuasa. Kalau buktinya orang itu paham Allah Maha Kuasa, enggak stres hidupnya. Enggak stres hidupnya, santai aja hidupnya. Dia tahu Allah Maha Kuasa, ya ngapain dipikir-pikir lagi? Allah Maha Kuasa, selesai. Ya. Apa innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka guru-guru kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ngapain takut? Ya kan? Ya, takut dia, sama hidupnya aja dia takut. Maka santri kalian harus belajar itu dari sejak kecil. Karena pemahaman ini dimulai dari sejak kecil. Dari sejak usia kalian ini kalian harus sudah paham bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jangan kau nanti gantungkan hidupmu kepada apapun yang ada di dunia ini. Nah, saya sangat menyayangkan banyak orang yang belajar agama yang mampu menjelaskan atas makna Allah Maha Kuasa dengan dalil sedalil-dalilnya. Loh, takut tentang ekonomi. Keren, gue bilang. Saya ketemu itu orangnya. Pinter banget menjelaskan Allah Maha Kuasa. Disuruh giliran hidup di wilayah yang ekonominya rendah, takut dia nggak makan. Gitu ya. Takut dia nggak makan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ente takut nggak makan, terus apa gunanya ilmu Allah Maha Kuasa? Apa artinya ente tahu Allah Maha Kuasa kalau sekedar nggak makan aja ente takut? Ya. Apa artinya ilmu Allah Maha Kuasa
Kalau sekedar dompet kosong saja membuat kau stres. Bukan cuma itu, berkurang penghasilannya aja sebulan. Misalnya biasanya penghasilan dia sebulan itu 10 juta. Bulan ini dia cuma dapat 8 juta. Stres dia. Alah. Itu banyak ya. Banyak yang seperti itu. Dia langsung stres. Waduh, gitu ya. Maka ya, yang seperti ini dia tidak paham Allah Maha Kuasa ya. Justru kadang-kadang kita temukan orang yang nggak paham tentang dalil Allah Maha Kuasa, justru praktek hidupnya dia sadar betul Allah Maha Kuasa. Nah, ya. Maka kita semua yang hadir di sini harus benar-benar terinstal di darah kita bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, ini ada lagi 2 itu yang main-main. Nanti Ustaz Jewer sesudah selesai ngaji ya. Siapa itu? 2 main-main. Ustaz Jewer lagi 17 kali dan 380 derajat. Supaya sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi qaimun ghanin wa wahidun wahai qadirun. Kita berhenti di situ ya. Insyaallah muridun, masyaallah ini kalau udah paham qadir kemudian paham muridun, Allah ini adalah orang yang sangat super duper bahagia nanti hidupnya ya. Tapi di sini di tauhid itu ada tahu, ada paham, ada menyadari. Nah, level yang harus dipakai itu apa? Dia menyadari itu. Itu ada di darahnya, di darah. Jadi kalau dibelah ini darah, tulisannya qadirun muridun. Saking melekatnya itu. Dibelah ini ada Allah mawjudun, Allah wahid, Allah qaim, Allah qadir, Allah di dalam darah. Jangan dihafal baik. Dalilnya dihafal dan digunakan hanya hafalannya ini bodohnya orang Islam itu ya. Digunakan hanya saat berdebat dengan lawan mazhab, itu dalil-dalil. Ustadz kita zaman sekarang kayak gitu. Mau ustadz yang manapun saya udah kayak gitu dah. Dan mereka pertontonkan di YouTube perdebatan itu. Kan kebodohan itu. Hanya gara-gara memahami makna-makna. Yang paling penting kau sadar nggak ustadz bahwa Allah Maha Kuasa? Karena dia sadar Allah Maha Kuasa, dia sadar Allah mampu merubah paham orang ini yang menurut dia salah. Maka kita nggak perlu berdebat. Kita hanya apa? Ajarkan ilmu ini sebaik-baiknya. Ini ditonton oleh orang yang non-muslim. Ya, orang Islam ternyata tentang Tuhannya aja dia belum paham. Sampai hari ini masih berdebat terus kerja tentang Tuhannya. Nah, tapi apa boleh buat? Bahwa kecanduan sebagian orang berdebat untuk mengumumkan bahwa dia yang paling pinter adalah sebuah penyakit yang memang sulit untuk diobati. Maka Ruhama Al-Fajar tidak akan mencetak ahli-ahli debat ya. Ruhama Al-Fajar mencetak manusia-manusia yang pandai cari hepeng, paham Allah Maha Esa, paham Allah Maha Kuasa, paham Allah Maha segala-galanya. Gitu ya. Jangan ngantuk saat belajar, jangan bercanda saat belajar. Kau dari Gorontalo kemari malah bercanda belajar. Dari mana kau? Oh, Sulawesi. Nah, tuh. Nah, dia. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Semoga pengajian diberkahi oleh Allah SWT. Semoga Allah berikan ke hati kita pemahaman bahwa Dia ada, bahwa Dia Maha Esa, bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Dia Maha segala-galanya. Ala hadhihi niyah kullinatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.